Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan studi kasus Motionary akan mempresentasikan mengenai laporan yang telah kami buat. Sebelumnya, anggota kelompok kami adalah Atika Hanifah Salihah, kemudian ada Aurelia Salma Fertian, dan saya sendiri Azhara Agita Karina. Langsung saja ke latar belakang dari studi kasus yang kami ambil, yaitu bahasa isyarat merupakan salah satu sarana untuk mendukung komunikasi antar teman tuli atau antar orang normal dengan teman tuli di masyarakat luas. Namun jika dilihat dari lingkungan sekitar, masih banyak teman tuli yang kesulitan dalam mempelajari bahasa isyarat, sehingga kami memutuskan untuk memilih studi kasus ini untuk membuat sistem informasi bernama Motionary, yang mana pada sistem ini akan terdapat berbagai macam fitur yang mempermudah para teman tuli dan juga masyarakat normal dalam mempelajari bahasa isyarat. Di antaranya adalah pembelajaran mengenai bahasa isyarat yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti angka, huruf, kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya. Juga terdapat forum diskusi yang nantinya dapat menjadi sarana berbagi antar penyandang tuli maupun masyarakat umum. Kemudian juga ada fitur kuis yang akan membantu pengguna dalam mengingat materi pembelajaran yang telah dilakukan. Materi yang disediakan juga dalam bentuk video singkat beserta dengan penjelasan tulisan dalam modul pembelajaran. Nah, kemudian setelah kami tinjau dari kompetitor yang memiliki produk sejenis yang akan kami buat ini, terdapat fitur-fitur yang membedakan antara Motionary dengan produk kompetitor lainnya. Untuk Motionary sendiri, ada fitur pengkategorian materi, forum diskusi, kuis, video, dan juga modul pembelajaran sebagai alat pembelajaran. Juga tersedia dalam bentuk mobile application dan juga website. Nah, untuk di kompetitor lain itu biasanya mereka hanya ada yang dalam bentuk aplikasi saja, namun tidak ada dalam bentuk websitenya, atau sebaliknya. Nah, pada analisis ini dilakukan perbandingan dengan aplikasi Isara, Kamus Bisindo, dan juga iSign. Oke, next. Tujuan dan hasil yang akan dicapai pada studi kasus ini, adapun tujuannya adalah membantu masyarakat umum maupun teman tuli yang ingin belajar bahasa isyarat. Kemudian menjadi sarana pembelajaran yang memiliki berbagai fitur untuk mempermudah proses belajar bahasa isyarat. Kemudian menjadi wadah yang dapat melindungi komunitas teman tuli maupun masyarakat umum yang tertarik pada bahasa isyarat. Dan yang terakhir, sebagai solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi antara teman tuli maupun masyarakat umum dengan teman tuli. Lalu hasil yang ingin dicapai diantaranya adalah pembelajaran bahasa isyarat menjadi lebih mudah dengan bantuan fitur-fitur yang tersedia pada Motionary. Kemudian meningkatkan kepedulian masyarakat umum dalam mempelajari bahasa isyarat. Meningkatkan minat masyarakat umum dan juga teman tuli dalam mempelajari bahasa isyarat, dan juga komunikasi antar teman tuli maupun dengan masyarakat umum diharapkan akan lebih baik dan lebih lancar ke depannya dengan adanya sistem informasi Motionary yang kami buat ini. Kemudian untuk analisis desain sistemnya, yang pertama ada target pengguna. Target pengguna dalam Motionary ini yang pertama adalah masyarakat umum. Kami menginginkan agar lebih banyak lagi masyarakat umum yang peduli dan berminat dalam mempelajari bahasa isyarat. Kemudian untuk target pengguna yang kedua adalah teman tuli yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Kemudian ada user dan stakeholder. Pada Motionary ini terdapat stakeholder di mana terdapat kategori pengguna, pendukung, dan juga sumber daya manusia. Untuk penggunanya sendiri atau usernya adalah teman tuli dan juga masyarakat umum. Masyarakat umum ini maksudnya masyarakat normal yang bukan penyandang tuli ya, tunarungu. Kemudian pendukungnya ada pemerintah, ada yayasan, komunitas, dan juga lembaga. Untuk SDM-nya ada pengembang, ada admin, dan juga tenaga pengajar. Kemudian untuk segmentasi user, untuk demographic segmentation-nya, untuk semua umur dan gender
terkhusus bagi teman tuli. Untuk psychographic segmentation-nya, yaitu teman tuli yang membutuhkan pembelajaran mengenai bahasa isyarat untuk kebutuhan komunikasi. Kemudian yang kedua, masyarakat umum yang ingin belajar dan menambah ilmu tentang bahasa isyarat. Kemudian ada behavioral segmentation, yaitu teman tuli yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat, kemudian masyarakat umum yang ingin berkomunikasi dengan teman tuli. Kemudian ada need based, pengguna yang mencari sesama teman tuli, kemudian pengguna yang membutuhkan pembelajaran tentang bahasa isyarat dengan melalui video, serta pengguna yang membutuhkan pembelajaran tentang bahasa isyarat dengan melalui modul. Kemudian untuk narasumbernya, extreme user, pengguna yang benar-benar memakai produk ini setiap hari. Tentu saja kita ibaratkan teman tulinya ya, karena mereka butuh untuk belajar. Kalau misalnya untuk masyarakat umum, mereka mungkin saat ada waktu senggang dan ingin belajar akan menggunakan Motionary ini. Kemudian yang kedua, pengguna yang awam dengan teknologi dan sulit mengoperasikan aplikasi. Untuk yang D, wawancara, setelah kami mendiskusikan mengenai studi kasus kami, yaitu Motionary, kami akan melakukan wawancara dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda memiliki kerabat atau kenalan yang merupakan seorang tuli? Kemudian yang kedua, apa yang membuat Anda pertama kali tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat? Yang ketiga, apa tujuan Anda ke depannya setelah mempelajari bahasa isyarat? Yang keempat, menurut Anda, apa yang menjadi hambatan untuk mempelajari bahasa isyarat? Kemudian, experience dari yang narasumber yang kami wawancarai apabila telah menggunakan aplikasi untuk bahasa isyarat. Kemudian, fitur apa yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran bahasa isyarat, indikator apa yang membuat Anda nyaman saat menggunakan aplikasi, kemudian masalah apa yang sekiranya timbul ketika Anda menggunakan aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada persona dan empathy map. Jadi di sini untuk personanya untuk user yang pertama yaitu ada Chelsea Amalia. Jadi goals dari Chelsea Amalia itu yang pertama dia ingin belajar mengenai bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan teman tuli. Kemudian yang kedua untuk menambah wawasan. Kemudian selanjutnya yang ketiga untuk menambah relasi yang memiliki minat yang serupa. Yang keempat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai kepedulian terhadap teman tuli. Dan yang terakhir, ingin menjalin komunikasi dan berbagi pengalaman dengan komunitas tuli yang telah ada. Kemudian untuk background dari Chelsea yaitu, Chelsea adalah seorang mahasiswa semester 7 yang mempunyai jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi, yang mana dia juga tertarik untuk bergabung dengan komunitas yang menggeluti tentang bahasa isyarat untuk membantu berkomunikasi dengan teman. Setelah mempelajarinya, ia ingin menjadi tenaga pengajar bahasa isyarat yang mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan kepada masyarakat umum atau teman tuli. Kemudian untuk motivation-nya, Chelsea memiliki seorang sahabat yang tuli dan masih sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat karena faktor lingkungan yang kurang mendukung untuk dapat mempelajari bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, sahabat Chelsea adalah anak yang pintar namun terhalang oleh kekurangannya, sehingga Chelsea sangat ingin membantunya. Dan yang terakhir, Chelsea melihat penerjemah bahasa isyarat di stasiun televisi, sehingga terinspirasi untuk mempelajari bahasa isyarat. Kemudian untuk frustration-nya, yang pertama yaitu Chelsea masih kebingungan untuk mencari media dan komunitas yang dapat menaungi yang memiliki ketertarikan dengan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, aplikasi yang ia temui kurang lengkap dan tidak menemui fitur-fitur yang ia inginkan. Kemudian untuk persona yang kedua yaitu dengan user yang bernama Hadi Nugraha. Jadi background dari Hadi Nugraha itu yaitu yang pertama, Hadi Nugraha adalah seorang ayah dengan satu anak perempuan yang memiliki gangguan pendengaran yang berusia 10 tahun. Dia berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di suatu sekolah menengah pertama.
Di kehidupan sehariannya, ia ingin berinteraksi dengan anak perempuannya. Namun hal tersebut membuatnya seringkali merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan anaknya, yang mana dikarenakan keterbatasan mengenai wawasan atau ilmu bahasa isyarat yang dimiliki. Selain itu, ia sering menjumpai orang-orang di sekitarnya kurang peduli terhadap teman-teman yang memiliki keterbatasan seperti anaknya. Sehingga ia sadar bahwa media pembelajaran bahasa isyarat sangat dibutuhkan. Kemudian untuk goals-nya, yang pertama yaitu dapat berkomunikasi lebih baik dengan anaknya yang menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, dapat mengajarkan bahasa isyarat kepada anaknya yang baru berusia 10 tahun agar lebih lancar berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan yang terakhir, ingin mendapatkan materi tertulis yang dapat diunduh sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk motivation-nya yang pertama yaitu Hadi Nugraha memiliki anak dengan gangguan pendengaran yaitu tuli, sehingga ia bertekad untuk lancar dalam berbahasa isyarat agar komunikasi dengan anaknya dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua, Hadi Nugraha ingin mengajak para orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan yang sama dengan anaknya untuk lebih peduli sedari dini terkait dengan bahasa isyarat, karena hal tersebut sangat penting untuk berkomunikasi. Kemudian untuk frustration-nya yang pertama, karena usia anak Hadi Nugraha yang masih belia, membuatnya kesulitan mengajarkan bahasa isyarat kepada anaknya. Kemudian yang kedua, aplikasi-aplikasi pembelajaran mengenai bahasa isyarat yang telah tersedia menurut Hadi Nugraha masih kurang interaktif untuk diajarkan kepada anak-anak, sehingga membuat mereka kurang tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat. Kemudian selanjutnya ada empathy map. Jadi empathy map yang pertama untuk user yang pertama yaitu Chelsea Amalia. Things atau yang dipikirkan yaitu yang pertama, apakah saya akan bisa mendapatkan relasi di komunitas tuli dari aplikasi ini? Kemudian yang kedua, apakah setelah menggunakan aplikasi ini saya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan kepedulian untuk mempelajari bahasa isyarat? Kemudian feels atau yang dirasakan yaitu semangat, peduli, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk DAS atau yang dilakukan yaitu yang pertama, memanfaatkan fitur forum sharing dengan komunitas tuli yang ada di aplikasi. Kemudian yang kedua, menelusuri kelengkapan fitur-fitur yang ada di aplikasi, kemudian membandingkannya dengan aplikasi sejenis lainnya. Kemudian untuk says atau yang dikatakan, saya ingin belajar dan mendapatkan komunitas tuli yang dapat dijadikan sebagai tempat sharing dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, saya ingin mempengaruhi masyarakat umum untuk lebih peduli dengan teman tuli, sehingga dengan mempelajari bahasa isyarat, maka dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman tuli. Kemudian untuk empathy map yang kedua, yaitu untuk user yang kedua, Hadi Nugraha, untuk things atau yang dipikirkan, yaitu apakah saya dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan anak saya. Yang kedua, apakah anak saya menjadi tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat. Kemudian untuk feels atau yang dirasakan, yang pertama yaitu semangat, peduli, dan keinginan untuk mengajarkan bahasa isyarat kepada anaknya. Kemudian selanjutnya untuk DAS atau yang dilakukan yaitu yang pertama, mengunduh modul di aplikasi agar dapat dipelajari secara berkala kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, mempelajari materi yang terdapat di aplikasi, kemudian mengajarkan kepada anaknya. Dan yang ketiga, mengajak orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran yang sama dengan anaknya untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk says atau yang dikatakan, saya ingin berkomunikasi secara lancar dengan anak saya. Kemudian saya ingin anak saya mempelajari bahasa isyarat dengan mudah. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli dengan teman tuli. Lalu yang kedua, ada batasan aplikasi. Yang A, deskripsi fungsional aplikasi. Yang pertama, pengguna dapat mencari kosakata bahasa isyarat, yang mana dalam berbentuk video pembelajaran, gerakan, ataupun modul pembelajaran, yang mana memuat gambar dan penjelasan yang membuat pembaca paham mengenai gerakan bahasa isyarat mengenai kosakata tersebut. Kemudian yang kedua, pengguna dapat mencari teman atau komunitas yang tertarik dan menggeluti bahasa isyarat dengan menggunakan fitur komunitas yang terdapat pada aplikasi. Kemudian yang ketiga, aplikasi dapat melakukan kuis
pengguna dapat melakukan kuis dengan fitur yang tersedia untuk mengecek kemampuan bahasa isyarat yang telah dipelajari. Kemudian yang B ada user journal map. Jadi di user journal map ini untuk skenario yang pertama yaitu mencari sebuah kosakata bahasa isyarat. Jadi di sini user expectation-nya yang pertama mendapatkan kosakata yang dicari dan mengerti serta memahami pengetahuan gerakan bahasa isyarat dari kosakata yang dicari. Jadi di sini terdapat 4 buah fase. Yang pertama membuka aplikasi, yang kedua memilih kategori, yang ketiga mengetikkan kosakata yang dicari, dan yang keempat mengklik kosakata tersebut. Jadi untuk fase yang pertama pada doing yaitu mengklik aplikasi Motionery. Kemudian untuk thinking-nya, apakah kosakata yang saya cari tersebut terdapat di Motionery, dan untuk saying-nya, saya suka halaman utama aplikasi ini, sangat familiar dan mudah dipahami. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu memilih kategori. Dengan doing-nya yaitu mengklik kategori yang tersedia di menu beraplikasi. Kemudian untuk thinking-nya, apakah terdapat kategori yang memuat kosakata yang saya cari? Kemudian untuk saying-nya, kategori yang terdapat pada aplikasi ini sangat lengkap. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu mengetikkan kosakata yang dicari. Doing-nya yaitu menuju ke search bar, kemudian mengetikkan kosakata yang dicari. Kemudian untuk thinking-nya, di manakah saya harus mengetikkan kosakata yang saya cari. Kemudian untuk saying-nya, penempatan search bar cukup mudah untuk ditemukan karena memakai layout halaman yang familiar. Kemudian untuk fase yang keempat yaitu mengklik kosakata tersebut. Jadi untuk doing-nya yaitu mengklik hasil kosakata yang terdapat pada hasil pencarian dan kemudian akan muncul video gerakan dari bahasa isyarat. Kemudian untuk thinking-nya, bagaimana agar saya dapat melihat video gerakan kosakata yang saya cari. Kemudian untuk saying atau yang dikatakan, video pembelajaran tentang gerakan dari kosakata ini sangat jelas. Kemudian untuk insight-nya yaitu yang pertama meningkatkan kategori kosakata yang belum tersedia, dan yang kedua menambahkan fitur favorit pada kosakata. Nah, untuk internal ownership-nya itu yang pertama ada content team yang akan menambahkan kategori kosakata. Kemudian ada developer team yang akan menambahkan fitur favorit pada kosakata. Kemudian skenario yang kedua yaitu mengunduh modul pembelajaran bahasa isyarat dengan kategori alfabet. Di sini user expectation-nya yaitu mendapatkan file pembelajaran yang dapat diakses walaupun sedang offline. Jadi di sini terdapat 4 fase juga. Yang pertama yaitu membuka aplikasi, pada fase yang kedua yaitu memilih kategori, fase yang ketiga yaitu mengunduh modul pembelajaran yang diinginkan, dan fase yang keempat membaca modul yang telah diunduh. Jadi untuk fase yang pertama, doing-nya atau yang dilakukan yaitu mengklik aplikasi Motionery, kemudian thinking-nya, apakah kategori yang saya cari terdapat di aplikasi Motionery, dan untuk sharing atau yang dikatakan, halaman utamanya sangat familiar, sehingga saya mudah mencari menu bar pada aplikasinya. Kemudian untuk fase yang kedua, yaitu memilih kategori, doing-nya yaitu mengklik kategori yang tersedia di menu beraplikasi. Kemudian thinking-nya, apakah kategori yang saya pilih memuat kosakata-kosakata yang ingin saya pelajari, dan saying-nya, saya menemukan kategori kosakata yang saya cari. Kemudian untuk fase yang ketiga, yaitu mengunduh modul pembelajaran yang diinginkan. Untuk doing-nya, yaitu mengklik button pengunduh file, modul, kemudian thinking-nya, apakah modul pembelajaran tersebut berisi lengkap sesuai dengan kategori yang saya inginkan, dan untuk saying-nya atau yang dikatakannya, yaitu button unduh cukup mudah ditemukan karena memakai warna yang kontras dengan latar belakang aplikasi. Kemudian untuk fase yang keempat yaitu membaca modul yang telah diunduh. Dengan doing-nya yaitu membuka file yang telah terunduh dan mempelajarinya dari gambar-gambar petunjuk gerakan bahasa isyarat yang tersedia. Kemudian untuk thinking-nya yaitu apakah modul pembelajaran tersebut benar-benar membantu saya dalam belajar bahasa isyarat, dan untuk saying-nya yaitu saya dapat mempelajarinya dengan baik karena konten pada modul sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian untuk insight-nya yaitu modul tidak hanya berisi mengenai gambar gerakan kosakata, namun juga memuat edukasi mengenai apa itu tunarungu. Kemudian untuk internal ownership-nya, yaitu untuk content team, akan menambahkan edukasi mengenai tunarungu pada setiap modul pembelajaran yang tersedia.
Kemudian yang C ada platform yang digunakan dan alasan mengapa platform tersebut yang digunakan. Jadi di sini kami akan merealisasikan proyek kami ini dengan menggunakan platform website dan Android. Dikarenakan kami untuk memudahkan semua kalangan sehingga diharapkan proyek yang kami buat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan. Jadi kalau secara khusus kami menggunakan website adalah agar memudahkan apabila pembelajaran akan dilakukan secara bersama dalam lingkup besar. Lalu jika alasan kami menggunakan Android yaitu karena agar tiap-tiap orang dapat belajar mandiri secara lebih mudah dengan smartphone yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya untuk skenario penggunaan akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Skenario. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai skenario yang terdapat pada Motionary ini. Yang pertama ada mencari kosakata bahasa isyarat. Dalam mencari kosakata di sistem informasi ini, maka hal yang pertama kali dilakukan user adalah membuka jendela beranda. Kemudian user akan diarahkan menuju halaman kategori untuk mencari kategori yang diinginkan. Lalu mencari kosakata user memasukkan kosakata yang diinginkan pada search bar yang tersedia. Kemudian apabila kosakata yang dicari berhasil untuk ditemukan, maka akan menampilkan halaman hasil pencarian. Namun apabila kosakata yang diinginkan tidak tersedia, maka halaman akan menampilkan kosakata yang dicari tidak tersedia. Selanjutnya, setelah mengklik hasil dari kosakata, maka akan tampil video gerakan bahasa isyarat dari kosakata tersebut. Lalu yang kedua adalah mengunduh modul pembelajaran. Dalam skenario ini, maka hal yang pertama kali dilakukan user adalah membuka beranda, kemudian user akan diarahkan menuju halaman kategori untuk mencari kategori yang diinginkan. Lalu mencari kosakata user memasuk kosakata. Lalu untuk mencari kosakata, user memasukkan kosakata yang diinginkan pada search bar yang tersedia. Kemudian apabila kosakata yang dicari berhasil untuk ditemukan, maka akan menampilkan hasil pencarian. Namun apabila kosakata yang diinginkan tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan kosakata yang dicari tidak tersedia. Selanjutnya, setelah mengklik hasil dari kosakata, maka akan tampil video gerakan bahasa isyarat dari kosakata tersebut. Kemudian untuk mengunduh modul, user dapat mengklik tombol unduh modul pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah melakukan kuis. Yang pertama adalah buka beranda, kemudian user diarahkan ke halaman untuk memilih materi kuis yang ingin dikerjakan. Lalu untuk memulai kuis, user mengklik tombol mulai, dan setelah selesai mengerjakan kuis, maka user dapat mengklik tombol submit. Maka setelah itu user akan diarahkan pada halaman yang memuat skor dan pembahasan dari kuis yang telah dikerjakan. Apabila user telah menyelesaikan kuis pada suatu kategori, maka sistem akan memberikan timbal balik berupa adanya checklist pada list dari kategori materi tersebut. Lalu selanjutnya membuat forum diskusi. Yang pertama itu adalah membuka beranda, kemudian mengklik tombol buat diskusi. Maka user akan diarahkan menuju halaman untuk membuat topik diskusi. Lalu setelah
selesai dalam mengisi formulir topik diskusi, maka user akan dapat mengklik tombol kirim dan untuk mengirim topik diskusi tersebut. Dan apabila topik diskusi tersebut telah berhasil dikirim, maka setelah itu user akan diarahkan ke halaman yang menampilkan topik-topik diskusi yang telah berhasil diunggah. Yang keempat ada sitemap. Dari sitemap tersebut, pada beranda Motionary terdapat 3 menu utama, yakni tentang, akun, dan fitur. Pada menu tentang memuat 3 halaman, yaitu tentang kami yang berisikan informasi mengenai sistem informasi Motionary, lalu ada frequently asked question berisikan mengenai pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan mengenai sistem informasi ini. Selanjutnya pada menu utama lainnya yaitu menu akun akan memuat 3 halaman, yaitu daftar, di mana user yang belum memiliki akun harus mendaftarkan diri dengan memasukkan nama, email, tanggal lahir, dan kata sandi baru. Kemudian pada halaman masuk, user yang sudah memiliki akun dapat masuk dengan memasukkan email dan kata sandi. Lalu pada halaman ketiga yaitu halaman profil yang berisikan biodata tentang pengguna, di mana halaman profil user dapat mengedit biodata yang telah diunggah sebelumnya. Selanjutnya pada menu fitur yang memuat 3 halaman yaitu kategori, kosakata, kuis, dan forum diskusi. Pada halaman kategori kosakata ini akan memuat daftar-daftar kosakata yang terkait, yang mana berisikan video-video gerakan kosakata, bahasa isyarat, serta modul pembelajaran yang dapat diunduh. Lalu pada halaman kuis berisikan kuis-kuis dengan materi yang tersedia. User dapat memilih kategori kuis yang diinginkan. Setelah selesai mengerjakan kuis, maka user dapat melihat skor yang didapatkan beserta dengan pembahasan soal tersebut. Dan pada terakhir yaitu menu forum diskusi, user dapat membuat suatu topik diskusi dengan mengisikan formulir yang tersedia dan mengunggahnya agar dapat dilihat oleh user lainnya. Baik, sekian pemaparan materi. Jika ada pertanyaan dan saran, dipersilahkan kepada kelompok lainnya. Saya izin bertanya. Iya. Jadi ini seperti dari yang saya dengar tadi kan, kalau misalnya banyak tuh fitur-fiturnya, kayak misalnya kita mengunduh dokumennya, habis itu gerakan-gerakannya. Terus ada tadi juga saya dengar kayak ada fitur sharing sama ini anak-anak yang tuli gitu ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya itu, dia itu sharingnya itu emang ada apa emang kalau misalnya diadain gitu, apa emang selalu ada di ininya, di aplikasinya? Ya udah, itu aja. Yang bagian fitur diskusi itu kayak misalnya ada yang ngirim suatu topik gitu, nanti di-post ke forumnya, yang lain bisa berkomentar gitu. Jadi itu setiap saat dapat diakses dan dikomentari gitu, Ain. Nggak cuman beberapa waktu tertentu aja. Jadi forum diskusi itu misalnya kayak mana tadi? Kayak forum kita ngepost kayak grup di Facebook gitu, kita ngepost kan suatu topik, nah bisa dikomentarin sama yang lainnya. Oh, jadi bukan kayak secara kayak Zoom gitu, tatap ini bisa langsung diskusi gitu, bukan ya? Oh iya, bukan, itu kayak grup di Facebook gitu modelannya. Iya. Mungkin kalau misalkan untuk Zoom kayak gitu, karena kita kan terhubung juga sama yayasan dan juga komunitas-komunitas teman tuli,
Mungkin kalau misalkan untuk sharing yang seperti itu bisa dijadwalkan terlebih dahulu gitu, untuk sesi sharing yang secara virtual, secara langsung gitu. Oke, paham. Terima kasih. Izin bertanya, boleh? Boleh, Gus. Boleh. Perkenalkan diri, nama saya Bagus Stefanus Yotang. Di sini saya ingin bertanya tentang kelebihan dari produk ini. Jadi ini kan seperti kalau dalam pemasaran kan, kalau aplikasi-aplikasi lainnya kan kayak dari awal, mulai dari beranda kita dikasih step dari step awal sampai step akhir untuk dasar-dasar belajar tentang bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat. Tapi dari yang saya dengar tadi sama kalian saya presentasikan, mulai dari awal dari aplikasi ini itu masuk ke kategori lalu mencari kata yang diinginkan, baru melihat video bagaimana bahasa isyarat tersebut. Jadi seperti kita tahu kan, kalau misalnya aplikasi-aplikasi seperti ini kurang peminatnya jika tidak ada motivasi, seperti tadi ada anaknya yang tidak yang tuli atau temannya yang kekurangan atau disabilitas, jadi susah berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi saya ingin bertanya tentang ide kalian tentang pemasaran aplikasi ini, yang saya kalau misalnya dengar dari presentasi kalian itu jatuhnya seperti Wikipedia sama kuis-kuis doang, bukan kayak media pembelajaran ya. Jadi itu aja sih, ingin tanya aja tentang gimana cara pemasarannya dengan dan bersaing dengan aplikasi-aplikasi saingannya. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kedengeran. bagus. Oh, kedengeran, aman. Mm-mm. Baik, kalian ini jam 12 gak tidur apa? Sorry, recording ya? Iya, kalau misalkan saya mau menanggapi nih pertanyaan dari Bagus, eh, kalau misalkan di sini kan mencari kosakata bahasa isyarat memang seperti apa ya, bahasanya jadi translator ya, karena memang kita kan tujuannya tuh motionary itu maksudnya motion dictionary, jadi kita penerjemah gerakannya gitu kan. Cuman di samping itu kita juga adain em, pelatihan ya, bukan pelatihan ya, gimana ya, maksudnya media pembelajarannya. Kalau rencananya tuh misalkan ada level-levelnya gitu, jadi dari yang easy dulu, terus ke medium, baru ke hardnya kayak gitu. Kemudian kalau untuk strategi pemasarannya, memang sih di zaman sekarang ini sedikit banget peminatnya, apalagi untuk mempelajari bahasa isyarat. Cuman kan karena kita tadi ada partnernya sama pemerintah, sama yayasan dan juga komunitas, mungkin untuk pada awal-awal ini kita menggalakannya ya melalui yayasan dan komunitas gitu. Jadi kita bekerja sama. Kemudian kalau bisa juga ke pemerintah, pemerintah buat apa ya, kayak program kerja yang berkaitan dengan ini, kita juga bisa terjun langsung juga, turut serta gitu untuk mempromosikan aplikasi kita ini. Jadi masyarakat umum tuh lebih tahu gitu. Seperti itu. Oh, jadi media pembelajarannya itu kayak ada kuis, terus seberapa hafalkah kita sama bahasa isyarat, kalau misalnya kita pas, nanti kita naik level 2 gitu ya? Kurang lebihnya seperti itu sih. Izin Oke, situ menambahkan. aja. Nah, jadi ya apa sih lewat kuis itu kan. Jadi lewat kuis itu bisa dilihat sejauh mana gitu apa yang udah dipelajari sama usernya, sejauh mana dapat ditangkap dan dapat diterima melalui pengerjaan kuis tersebut. Jadi kalau misalnya dia udah bisa nyelesain semua kuisnya gitu, nanti di situ bakal ada timbal balik atau feedback dari sistemnya, di mana ke checklist gitu kategori-kategori yang dia kerjain udah selesai dia kerjain atau sudah benar semua gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk Bagus. Apakah ada pertanyaan lagi atau saran?
ini cuman Kalau saran aku agak bangling sama tadi yang user persona map, fotonya kayak bukan orang Indo. Iya itu ada 2. Jadi kalau maksudku kalau misalnya itu cuma menyimbolkan itu adalah pria, Hadi Nugraha adalah pria sama si Amelia adalah perempuan, maksudku jangan pakai foto itu deh. Oke, makasih saran. nanya lagi kayak kalau misalnya kayak kita mau gunain aplikasinya gitu. Jadi kita ini ya harus daftar dulu masuk email apa gimana gitu. Gimana cara ininya daftarnya? Iya, jadi dibutuhkan email. Tadi ada juga di presentasinya. Jadi memasukkan nama, email, tanggal lahir, dan kata sandi baru. Oh, jadi abis itu langsung bisa gunain aplikasinya ini ya? Iya, ini. Oke. Saran aja sih, mungkin ini apa namanya, benar kayak kata Bagus yang tadi ya. Terus ini apa namanya, buat presentasinya mungkin dibuatin PPT. Terus biar apa namanya, diringkas gitu, biar lebih singkat dikit gitu. Kayak gitu aja sih. Udah. Oke, terima kasih ini. Apa ada pertanyaan atau saran lagi atau cukup? Dari saya sih cukup. Dari saya juga cukup. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada saran dan pertanyaan lagi, maka kita cukupkan penjelasan dari motionary studi kasus yang kami ambil pada mata kuliah user experience kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.